Ya ampun, sudah berapa lama saya memberikan makanan seperti ini kepada keluarga saya? Pernahkah Anda tahu fakta bahwa pisang yang Anda makan setiap hari mungkin mengandung hingga 9 jenis bahan kimia berbahaya? Ini bukan ancaman kosong dan bukan cerita yang dilebih-lebihkan. Sebuah penelitian berskala besar yang dilakukan di Jepang pada tahun 2019 memeriksa 45 jenis pisang dan mengungkap fakta yang mengejutkan. Hal yang paling mengkhawatirkan adalah ditemukannya beberapa bahan kimia, di antaranya merupakan pestisida generasi baru yang dapat berdampak langsung pada sistem saraf dan fungsi otak. Dan ini jauh lebih berbahaya bagi lansia dan anak-anak. Tapi apa yang akan saya sampaikan hari ini adalah hal yang lebih serius dari itu. Rahasia Sehat Dr. Agus Setiawan. Halo, kembali lagi bersama Dr. Agus Setiawan di saluran Sehat Itu Menyenangkan. Faktanya, hampir 90% pisang jenis Cavendish yang dijual di supermarket besar di Indonesia adalah hasil budidaya industri massal atau impor dari negara tropis lain. Untuk memenuhi pasar global perkebunan pisang skala besar, tidak bisa menghindari penggunaan pestisida. Masalahnya jauh lebih serius daripada yang Anda bayangkan. Di banyak daerah penghasil pisang, para petani terpaksa bekerja di lingkungan yang terpapar bahan kimia beracun dalam jumlah besar, dan akibatnya tidak sedikit kasus penyakit kulit, gangguan pernapasan, dan kelainan sistem saraf yang terjadi. Tanah tercemar dan air tanah terpapar racun, sehingga penduduk di daerah sekitarnya pun ikut menjadi korban. Tapi Bapak Ibu sekalian, ini hanyalah puncak gunung es. Pisang tidak hanya disemprot pestisida selama proses penanaman. Setelah panen, pisang-pisang ini menempuh perjalanan ribuan kilometer dari Filipina, Ekuador, atau Amerika Tengah hingga sampai ke meja makan kita. Selama pelayaran panjang ini, agar tidak berjamur atau diserang hama, satu lagi bahan kimia digunakan, yaitu perlakuan pasca panen post-harvest treatment. Inilah bahaya tersembunyi yang sama sekali tidak diketahui oleh sebagian besar konsumen. Jadi dalam video hari ini saya akan membongkar semua proses kimia apa saja yang dilalui oleh pisang kuning mengkilap yang Anda lihat di supermarket, gas beracun, apa yang disuntikkan ke dalam kontainer zat anti jamur, apa yang disemprotkan ke permukaan pisang, dan yang terpenting bagaimana semua itu berdampak pada kesehatan kita menurut penelitian terbaru dari Amerika, Eropa, dan Jepang. Tapi jangan khawatir, saya bukan orang yang hanya memberi peringatan lalu selesai begitu saja. Justru inti dari video ini adalah 3 standar emas yang membuat Anda bisa membedakan pisang yang aman dan pisang yang berbahaya di supermarket hanya dalam beberapa detik. Cara membaca kode tersembunyi pada label pisang, cara memastikan tanda sertifikasi yang terpercaya, dan bahkan 3 merek pisang organik paling aman di Indonesia yang bisa Anda beli besok, semuanya akan saya beritahukan. Dan bukan hanya pisang, saya juga akan mengungkap daftar sayuran dan buah-buahan paling tercemar di dunia yang sebaiknya tidak Anda beli sembarangan atau wajib dibeli yang organik. Anda akan terkejut mengetahui bahwa buah-buahan akrab yang sering Anda makan termasuk dalam daftar bahaya ini. Khusus bagi penderita hipertensi, diabetes, dan penyakit ginjal, saya juga telah menyiapkan informasi penting tentang cara mengonsumsi pisang dengan aman. Tapi sebelum kita mulai, jika Anda merasa konten kesehatan Dr. Agus ini benar-benar bermanfaat, mohon tekan tombol suka, like, subscribe, dan nyalakan notifikasi. Tindakan kecil Anda menjadi kekuatan besar bagi saya, agar saya bisa menyampaikan informasi paling berharga kepada lebih banyak orang tua dan masyarakat. Silakan tulis di kolom komentar dari mana Anda menonton video ini, atau jika Anda peduli dengan kesehatan, tuliskan angka 1. Kebenaran mengejutkan tentang bahan kimia pada pisang impor industri. Pernahkah Anda bertanya-tanya bagaimana pisang yang berasal dari Ekuador, Filipina, atau Guatemala bisa tetap terlihat kuning dan segar seolah baru dipanen, meskipun telah menempuh perjalanan laut ribuan kilometer? Jawabannya jauh lebih mengejutkan daripada yang Anda kira. Ini berkat lapisan pelindung kimia yang membungkus pisang dari dalam hingga luar yang hampir tidak diketahui siapapun. Izinkan saya menceritakan kisah Bapak Budi Santoso, 58 tahun, teman rekan kerja saya, yang bekerja di sebuah perusahaan impor buah di Surabaya. Dia mengatakan dia tidak bisa makan pisang setelah pertama kali melihat proses pengolahan pisang di pelabuhan karena saking terkejutnya.
Dia berkata begini, "Mereka menyemprotkan cairan putih keruh ke seluruh pisang dan baunya sangat menyengat sampai saya harus memakai masker khusus." Katanya itu prosedur standar untuk pengawetan, tapi melihat pemandangan itu saya sama sekali tidak bisa merasa tenang. Fakta yang harus saya sampaikan dengan jujur kepada Anda adalah sebagian besar pisang Cavendish yang dijual di supermarket besar dan minimarket di Indonesia adalah produk impor atau hasil industri skala besar. Angkanya sangat tinggi. Artinya kita hampir tidak punya pilihan selain memakan pisang yang telah melalui proses kimia. Di perkebunan pisang besar di Amerika Latin dan Asia Tenggara, penggunaan pestisida adalah hal wajib untuk memenuhi permintaan global. Jika tidak disemprot obat, seluruh tanaman bisa musnah karena hama dalam beberapa minggu. Tapi apa harga yang harus dibayar untuk mendapatkan hasil produksi yang tinggi? Jawabannya adalah kesehatan petani dan pencemaran lingkungan. Di berbagai daerah penghasil pisang di Amerika Tengah, ratusan pekerja menderita penyakit kulit, penyakit pernapasan kronis, bahkan kemandulan. Ini adalah akibat dari paparan bahan kimia beracun dalam jangka panjang. Logam berat dan zat beracun menumpuk di tanah air tanah tercemar dan membahayakan penduduk sekitar. Ini bukan cerita karangan, melainkan kenyataan yang telah dicatat dan diperingatkan secara resmi oleh organisasi lingkungan internasional. Pada tahun 2019, sebuah penelitian penting yang dilakukan oleh Asia Pacific Resource Center mengungkap fakta yang sangat mengejutkan. Tim peneliti menganalisis sampel pisang Cavendish impor dari berbagai negara, dan dari sampel tersebut terdeteksi bahan kimia dengan total 9 jenis pestisida terkandung di dalamnya. Yang paling berbahaya adalah adanya pestisida generasi baru yang menurut berbagai penelitian di Amerika dan Eropa dapat merusak otak dan sistem saraf. Ini jauh lebih mematikan bagi anak-anak dan lansia yang sistem kekebalannya lemah. Tapi Bapak Ibu, ceritanya tidak berhenti di sini. Setelah dipanen, pisang membutuhkan waktu 2 hingga 3 minggu perjalanan laut untuk sampai ke Indonesia. Selama periode ini karena suhu dan kelembapan terus berubah jamur, mudah tumbuh serangga bisa menyusup atau buah mudah busuk. Oleh karena itu, zat kimia lain disemprotkan ke permukaan pisang, dan inilah yang disebut zat perlakuan pasca panen. Zat ini tidak hanya disemprotkan langsung ke kulit pisang, tetapi juga bisa meresap hingga ke dalam daging buah, dan tujuannya hanya satu, membuat pisang terlihat segar sampai ke tangan konsumen. Proses pengolahan kimia rahasia yang tidak diberitahukan siapapun kepada Anda, namun ceritanya belum selesai. Jika Anda berpikir bahwa mencuci kulit pisang sampai bersih akan menghilangkan bahan kimia tersebut, sungguh disayangkan itu adalah pemikiran yang benar-benar salah. Karena ada proses pengolahan rahasia yang sama sekali tidak diketahui oleh sebagian besar konsumen, dan inilah bahaya terbesarnya. Ada seorang pensiunan pegawai yang bekerja di industri karantina makanan impor selama 20 tahun. Dia menceritakan kisah yang membuat saya berpikir ulang saat membeli pisang. Dia berkata, "Saat saya masih bekerja, saya melihat sendiri ribuan kontainer pisang diproses dengan gas beracun setiap minggunya. Ruang pemrosesan itu tertutup rapat seperti bunker bawah tanah, dan setelah gas disuntikan, tidak ada makhluk hidup yang bisa bertahan di dalamnya. Yang lebih menakutkan, sebagian dari gas ini memiliki sifat meresap, tidak hanya ke permukaan kulit pisang, tetapi juga hingga ke dalam daging buah. Sebenarnya, ada 3 bahan kimia anti jamur yang paling umum digunakan pada buah impor, dan Anda wajib tahu namanya. Pertama adalah zat dengan nama ilmiah, ortofenilfenol, biasanya tertulis OPP pada label produk. Kedua adalah thiabendazole, disingkat TBZ. Ketiga adalah imazalil. Poin seriusnya adalah ketiga bahan kimia ini dilarang penggunaannya dalam produksi makanan domestik di banyak negara maju seperti Jepang dan Eropa. Namun khusus untuk produk impor penggunaannya diizinkan secara pengecualian atas nama bahan pengawet. Inilah kontradiksi hukum besar yang tidak disadari kebanyakan orang. Saat Anda membeli lemon jeruk atau jeruk bali impor di supermarket, Anda bisa dengan mudah melihat tulisan kecil OPP atau TBZ pada labelnya. Ini adalah peringatan bahwa buah tersebut telah diproses dengan bahan kimia anti jamur. Di banyak negara dengan regulasi ketat, mencantumkan informasi ini adalah kewajiban agar konsumen bisa memilih. Namun pisang sama sekali berbeda dan memiliki masalah yang jauh lebih serius.
Alih-alih menyemprotkan zat anti jamur langsung ke permukaan seperti buah lain, pisang diproses dengan cara yang jauh lebih berbahaya, yaitu fumigasi gas beracun. Bayangkan sebuah ruangan yang tertutup rapat tanpa celah sedikit pun. Di dalamnya bertumpuk pisang hijau yang baru dipanen. Kemudian gas beracun bernama metil bromida atau fosfin disuntikkan ke dalam ruangan tersebut. Kedua zat ini adalah bahan kimia sangat berbahaya yang digunakan dalam industri pembasmian hama skala besar. Anda mungkin berpikir ini seperti semprotan nyamuk di rumah, tapi faktanya ini adalah gas industri dengan toksisitas ratusan kali lebih kuat. Metil bromida adalah bahan kimia yang diklasifikasikan oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) sebagai zat yang dapat membahayakan tubuh manusia dan lingkungan. Penelitian di Amerika mengungkapkan bahwa paparan jangka panjang terhadap zat ini dapat mempengaruhi sistem saraf pusat serta menyebabkan gangguan penglihatan dan pernapasan. Fosfin juga sama berbahayanya, menghirup konsentrasi tinggi dapat menyebabkan keracunan akut. Yang paling mengkhawatirkan, beberapa penelitian terbaru menunjukkan bahwa gas-gas ini tidak hanya tertinggal di permukaan kulit pisang, tetapi semakin lama, waktu pemrosesan gas tersebut bisa meresap hingga jauh ke dalam daging, buah. Lalu, kenapa perusahaan masih menggunakan metode ini? Alasannya sangat sederhana. Karena cara ini bisa membuat pisang terlihat segar dan utuh lebih lama selama proses pengiriman yang panjang. Pisang dengan tampilan luar yang sempurna dijual lebih mahal, meskipun di dalamnya mungkin tertinggal komponen yang mengkhawatirkan. Dan inilah fakta paling menakutkan yang harus saya peringatkan kepada Anda. Jika menggunakan zat anti jamur, semprot mereka harus mencantumkannya di label, tetapi fumigasi gas beracun sama sekali tidak memiliki kewajiban untuk diungkapkan. Ini berarti Anda sebagai konsumen sama sekali tidak bisa mengetahui proses apa yang telah dilalui, pisang yang Anda beli, bahan kimia apa yang digunakan, dan seberapa tinggi konsentrasinya. 5 tanda mengenali pisang yang terendam bahan kimia. Setelah mengetahui fakta-fakta mengejutkan ini, Anda pasti khawatir sudah berapa banyak pisang berbahaya yang Anda beli tanpa sadar selama ini. Jangan terlalu khawatir. Mulai sekarang saya akan memberitahukan 5 sinyal peringatan yang paling pasti. Ingat 5 hal ini dan Anda bisa melindungi diri sendiri mulai belanja berikutnya. Sinyal pertama dan yang paling mudah diketahui adalah kulit pisang yang sangat mengkilap dan licin. Ini adalah kasus di mana pisang terlihat seolah-olah dilapisi lilin atau minyak di luarnya. Ibu Sri Wahyuni, 65 tahun, pelanggan setia Pasar Tanah Abang di Jakarta, mengatakan dia punya kebiasaan menyentuh kulit pisang dulu saat membeli. Dia berkata pisang yang alami permukaannya agak kasar dan sedikit kering, yang mengkilap seperti biola itu sama sekali tidak alami. Kalau disentuh licin seperti kulit ular, berarti terlalu banyak disemprot pengawet. Faktanya pisang yang diproses dengan zat anti jamur seringkali menyisakan lapisan tipis dan licin di permukaannya. Ini adalah sinyal paling jelas yang bisa diperiksa dengan mata dan tangan. Sinyal kedua adalah pisang yang tidak matang-matang atau sama sekali tidak membusuk meskipun didiamkan sangat lama. Pisang alami, terutama yang organik, melalui proses pematangan yang sangat jelas. Berubah dari hijau ke kuning muda, lalu kuning tua, muncul bintik-bintik coklat, dan akhirnya menjadi lunak di suhu ruang antara 5-7 hari serta matang secara alami. Tapi jika Anda membeli pisang dan menyimpannya di rumah, namun setelah 2 minggu warnanya masih kuning emas, kulitnya kencang, tanpa satu kerutan pun, ini adalah peringatan yang jelas. Saudara sepupu rekan saya, Bapak Joko, 60 tahun yang sudah 30 tahun, menjadi pedagang grosir buah berkata, pisang yang kena gas racun kuat bisa tetap utuh selama 2 hingga 3 minggu. Ini sama sekali bukan fenomena alami, karena pisang aslinya adalah buah yang sangat mudah busuk. Sinyal ketiga adalah bau aneh saat pisang dikupas. Pisang alami saat dikupas akan mengeluarkan aroma manis yang lembut. Namun jika tercium bau kimia, bau obat desinfektan, atau bau aneh yang tidak dikenal, itu adalah sinyal jelas bahwa pengawet digunakan secara berlebihan. Ibu Rina, 57 tahun, seorang pensiunan guru TK di Bandung berkata, saya mau kasih makan cucu pisang, pas dikupas kok baunya kayak obat rumah sakit. Saya khawatir sekali, jadi saya buang semuanya. Ini adalah keputusan yang sangat tepat. Sinyal keempat adalah warna kulit pisang. Pisang alami saat matang warnanya tidak menjadi kuning merata secara sempurna.
akan muncul bintik-bintik coklat kecil yang disebut sugar spots yang merupakan proses pematangan gula secara alami. Namun jika seluruh pisang berwarna kuning seragam seolah-olah dicat dan tidak ada satupun bintik coklat atau cacat alami, kemungkinan besar telah dilakukan pemrosesan kimia untuk menyesuaikan warnanya secara artifisial. Penelitian di Australia mengungkapkan bahwa beberapa pedagang menggunakan gas etilen sintetis untuk mengubah warna pisang dengan cepat dan seragam. Ini membuat tampilannya cantik tapi menghilangkan proses pematangan alami dan rasa asli pisang. Sinyal kelima dan terakhir adalah tekstur dan rasa daging buah. Saat Anda menggigit pisang, jika dagingnya terasa terlalu keras dibandingkan warna kulitnya, atau terasa pahit dan aneh, ini adalah peringatan terakhir bahwa pisang tersebut tercemar bahan kimia. Pisang alami jika matang dengan pas akan terasa lembut lumer secara alami di mulut dan rasanya manis lembut. Jika tidak ada rasa alami seperti itu, segera hentikan memakannya. 3. Metode emas memilih pisang aman untuk keluarga. Melihat pisang yang berjejer penuh di supermarket, Anda mungkin berpikir, kalau begitu apakah saya masih bisa makan pisang dengan aman? Bagaimana cara membedakan pisang yang bagus dan pisang yang diproses obat? Jangan khawatir. Hari ini saya akan memberikan Anda 3 senjata rahasia yang wajib diketahui sebagai konsumen. Cukup ingat 3 hal ini, dengan pasti Anda bisa menjaga kesehatan diri sendiri dan keluarga setiap kali berbelanja. Mari kita lihat bersama sekarang juga. Metode pertama adalah membaca kode identifikasi produk PLU code. Anda pasti pernah melihat stiker kecil yang tertempel di pisang kan. Angka yang tertulis di dalamnya adalah kode PLU price lookup. Angka-angka ini terlihat kecil, tapi sebenarnya seperti surat rahasia yang memberitahu Anda bagaimana dan di lingkungan seperti apa pisang yang Anda pegang itu ditanam. Tetangga saya di Pondok Indah, Bapak Hartono 67 tahun, mengatakan kesehatan keluarganya membaik secara nyata setelah tahu cara membaca kode PLU. Terutama istrinya yang selalu sakit kepala dan lelah, gejalanya berkurang drastis setelah beralih ke pisang organik. Lalu bagaimana cara membacanya? Sangat sederhana. Jika Anda melihat kode yang terdiri dari 4 digit angka, misalnya 300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 �sebelumnya. Sebaliknya, jika angkanya 5 digit dan dimulai dengan angka 9 misalnya, 94401 selamat, ini adalah pisang organik yang sama sekali tidak menggunakan pestisida dan pupuk kimia. Angka depan 9 adalah cap emas yang wajib Anda cari. Ingat baik-baik, 9 boleh dibeli 3 atau 4, harus dipikirkan matang-matang. Tapi saya harus jujur satu hal, tidak semua pisang ditempeli stiker PLU. Ini karena di banyak negara pencantuman PLU bukan kewajiban hukum, melainkan pilihan sukarela, produsen, dan distributor. Jadi ingatlah bahwa terkadang ada pisang yang tidak ada stikernya sama sekali. Tapi jangan khawatir, masih ada 2 cara lagi. Metode kedua yang sangat penting adalah mencari label organik resmi yang tersertifikasi. Yang dimaksud di sini bukan tulisan organik atau alami yang bisa dicetak siapa saja sembarangan, melainkan sertifikasi organik resmi yang diberikan oleh negara atau lembaga internasional yang kredibel. Di pasaran saat ini banyak produk yang mengklaim diri sebagai pisang organik tapi sebenarnya tidak melalui verifikasi apapun. Ini adalah jebakan pemasaran yang sering menipu konsumen. Saat membeli pisang di Indonesia, Anda harus memastikan adanya sertifikasi resmi luar negeri yang terpercaya seperti logo daun hijau Uni Eropa, sertifikasi USDA Organik Amerika, atau sertifikasi JAS Organik Jepang, khususnya sertifikasi JAS dari Jepang, terkenal dengan standarnya yang sangat ketat. Untuk mendapatkan sertifikasi ini, lahan harus bebas dari pupuk kimia dan pestisida sintetis minimal selama 3 tahun, dan penggunaan zat anti jamur atau gas pengawet pasca panen dilarang keras. Artinya, dari saat benih disebar hingga masuk ke keranjang belanja Anda semua, proses diawasi dengan ketat.
Ibu Melati, seorang pensiunan guru berusia 59 tahun di Surabaya, mengatakan dia selalu meluangkan waktu beberapa menit untuk memeriksa sertifikasi organik saat membeli buah apapun. Awalnya dia merasa repot, tapi setelah anaknya mengalami alergi parah karena memakan buah dengan residu pestisida, dia sadar bahwa beberapa menit untuk memeriksa adalah waktu yang menyelamatkan keluarganya dari penyakit. Dia berkata, membeli pisang yang ada sertifikasi terpercaya walau sedikit lebih mahal jauh lebih baik daripada menghabiskan uang jutaan untuk obat dan khawatir di kemudian hari. Dan metode ketiga mungkin yang paling aman tapi kadang sulit ditemukan di supermarket besar adalah memilih pisang lokal Indonesia. Mungkin Anda tidak sadar tapi Indonesia adalah surga pisang. Berbeda dengan pisang impor Cavendish yang mulus sempurna pisang kampung atau pisang lokal Nusantara seperti pisang Ambon, pisang Raja, atau pisang mas yang ditanam oleh petani lokal biasanya jauh lebih aman. Karena ditanam di dalam negeri dan langsung dijual, terutama di pasar tradisional atau toko buah lokal, tidak diperlukan proses kimia pasca panen, tidak perlu disemprot gas beracun atau obat anti jamur, dan tidak ada pengiriman jarak jauh ribuan kilometer. Beberapa perkebunan pisang di daerah Jawa atau Sumatera bahkan berani bilang pisang mereka sangat bersih. Ini adalah bukti pasti bahwa mereka tidak menggunakan obat-obatan pengawet. Tentu kadang tampilannya tidak seindah pisang impor yang kuning mulus. Tapi pikirkanlah, Anda berinvestasi untuk kesehatan diri dan keluarga. Anda membeli kepastian tentang asal-usulnya, siapa yang menanamnya, dan bahwa tidak ada bahan kimia yang digunakan. Ditambah lagi membeli hasil tani dalam negeri juga membantu pertanian dan petani Indonesia. 3 pilihan merek pisang organik aman untuk keluarga. Setelah memberitahu 3 standar emas membedakan pisang yang aman, mungkin pertanyaan yang langsung muncul di kepala Anda adalah, oke, jadi kalau besok saya ke supermarket, merek apa yang harus saya pilih? Apakah ada produk yang bisa dipercaya ini? Juga pertanyaan yang paling sering saya terima dari penonton setia saluran saya. Jadi hari ini, agar Anda tidak bingung di supermarket, saya akan memberitahukan 3 pilihan pisang organik terbaik di Indonesia yang sudah saya teliti bandingkan dan coba sendiri selama beberapa bulan. Harganya memang sedikit lebih mahal dari pisang biasa, tapi coba bayangkan, Anda hanya menambah investasi beberapa ribu atau puluhan ribu rupiah setiap minggu demi kesehatan jangka panjang keluarga. Ini bukan biaya, tapi investasi paling cerdas. Pilihan pertama yang paling saya rekomendasikan adalah pisang organik Top Value Green Eye yang dijual di grup retail besar Aeon. Ini adalah salah satu pisang organik yang paling mudah ditemukan di supermarket Aeon di Indonesia seperti di BSD atau JGC. Alasan saya merekomendasikan produk ini dengan percaya diri adalah karena telah mendapatkan sertifikasi organik JAS dari Jepang. JAS adalah salah satu sertifikasi pangan organik paling ketat di dunia. Seperti yang Anda tahu, untuk menempelkan label JAS ini, sesisir pisang harus lolos lebih dari 200 tahap pemeriksaan kualitas mulai dari tahap pembibitan hingga dipajang di toko. Bapak Andi, 55 tahun, seorang pegawai swasta di kawasan Sudirman, Jakarta, bercerita kepada saya bahwa dia dan keluarganya sudah hampir setahun mengonsumsi pisang Top Value. Awalnya istrinya mengeluh harganya hampir 2 kali lipat pisang biasa, tapi setelah tahu potensi bahaya pisang impor biasa, seluruh keluarga setuju mengeluarkan biaya lebih sedikit. Dia berkata, cuma nambah sekitar 5.000 sampai 10.000 per sisir, tapi hati jadi jauh lebih tenang. Putri saya sering alergi, tapi sejak makan pisang organik ini gejalanya jauh berkurang. Keunggulan terbesar pisang Top Value adalah tidak digunakannya pupuk kimia dan pestisida apapun selama proses penanaman, serta tidak ada perlakuan gas beracun atau anti jamur dalam pengiriman. Harganya berkisar antara 50.000 hingga 70.000 tergantung promo kisaran harga yang paling tidak membebani bagi yang ingin beralih ke pisang organik. Produk rekomendasi kedua adalah pisang Farmine Organik. Merek ini adalah merek spesialis organik yang bermula dari Jepang dan juga merambah pasar internasional. Yang saya suka dari produk ini adalah filosofi manajemen mereka. Keamanan pangan bukan pilihan, tapi hak dasar setiap orang. Pisang Farmine mendapatkan sertifikasi organik JAS dan sama sekali tidak menggunakan pestisida pupuk kimia
dalam penanaman maupun pemrosesan kimia pasca panen. Ibu Siti, 62 tahun, pensiunan guru di Medan, adalah penggemar berat pisang Farmain. Dia sudah mencoba berbagai pisang organik tapi akhirnya kembali ke Farmain. Ibu Siti berkata, pisangnya aromanya jauh lebih kuat dan enak. Begitu masuk mulut, rasa manis alaminya terasa seimbang, tidak bikin enek atau lembek seperti sebagian pisang. Dagingnya lembut tapi padat, enak dimakan langsung atau dibuat smoothie. Banyak konsumen juga menilai hal yang sama, pisang Farmain rasanya pekat dan terasa asli. Kontras dengan pisang impor biasa yang kadang terasa hambar atau agak amis. Menariknya, pisang Farmain ditanam di perkebunan organik di Peru dan Ekuador dengan iklim optimal sehingga hampir tidak butuh intervensi kimia. Harganya sedikit lebih tinggi dari Aion, sekitar 60.000 hingga 80.000, tapi Anda pasti bisa merasakan beda rasa dan kualitasnya. Pilihan ketiga yang akan saya perkenalkan adalah pisang Union Organic. Keunggulan terbesar produk ini adalah aksesibilitas dan kemudahannya. Bisa ditemukan di supermarket besar seperti Grand Lucky Range Market atau kadang di retail modern lainnya. Produk ini telah mendapat sertifikasi organik dari berbagai lembaga internasional dan menyatakan dengan jelas tidak melakukan pemrosesan kimia pasca panen. Bapak Asep, 58 tahun, supir taksi di Jakarta, lebih memilih Union Organic. Dia berkata, kerjaan saya tidak tentu waktunya, sering mampir ke supermarket malam-malam. Union Organic mudah ditemukan. Harganya juga tidak terlalu membebani dibanding pisang organik lain. Sekitar 45.000 sampai 60.000 rupiah, pas untuk pekerja seperti saya. Ciri khas pisang Union Organic adalah aroma alami yang lembut dan daging buah yang lumer halus. Sangat cocok untuk lansia yang pencernaannya sensitif atau orang yang sedang dalam pemulihan. Banyak keluarga Indonesia memilih produk ini untuk sarapan anak atau smoothie lansia karena alasan ini. Selain itu, Union Organic menjalankan sistem pelacakan asal-usul yang transparan. Jika memindai kode QR di kemasan Anda, bisa melihat informasi kebun waktu panen dan proses pengirimannya. Singkatnya, ketiga produk ini adalah pisang organik terpercaya yang bisa saya rekomendasikan dengan percaya diri. Masing-masing punya keunggulan jelas. Top value paling masuk akal harganya dan mudah dicari di Aion Farmain, punya rasa pekat dan filosofi lingkungan yang menarik, serta Union Organic punya aksesibilitas dan kepraktisan yang unggul. Silakan pilih produk yang paling sesuai dengan anggaran dan selera Anda. Pisang sahabat Mas lansia. Tapi harus dimakan dengan benar. Sungguh luar biasa. Sekarang Anda sudah tahu persis pisang mana yang harus dibeli. Namun sekadar memilih pisang yang benar saja tidak cukup. Jika Anda salah cara memakannya, bahkan pisang organik kualitas terbaik pun bisa berbahaya bagi kesehatan, terutama bagi Anda yang memiliki penyakit kronis. Ini adalah bagian yang sangat penting yang menurut saya wajib diketahui oleh semua lansia. Tahukah Anda pisang disebut oleh ahli jantung Amerika sebagai obat darah tinggi alami? Karena sangat baik untuk kardiovaskular, tapi di saat yang sama bisa menjadi musuh tersembunyi bagi mereka yang fungsi ginjalnya lemah jika tidak dimakan dengan benar. Inilah fakta paradoks yang tidak diketahui banyak lansia. Hari ini saya akan mengungkap rahasia makan pisang dengan benar bagi Anda yang berusia di atas 50 tahun, terutama yang memiliki penyakit kronis. Informasi ini bisa menyelamatkan nyawa Anda atau keluarga. Pertama, kabar gembira bagi Anda yang minum obat darah tinggi setiap hari. Pisang adalah hadiah alam untuk Anda. Bapak Darmawan, 68 tahun, pensiunan PNS di Tangerang, menceritakan, setelah dokter menyarankan makan satu buah pisang setiap pagi, hanya dalam 3 bulan, tekanan darahnya turun dari 159,95 menjadi 130,80. Padahal obatnya tidak ditambah. Apa rahasianya? Yaitu kalium yang terkandung melimpah dalam pisang. Penelitian skala besar yang diterbitkan di European Heart Journal tahun 2021 melacak 25.000 orang selama 12 tahun. Hasilnya, orang yang mengonsumsi cukup kalium setiap hari memiliki risiko stroke 27% lebih rendah dibanding yang kurang. Satu buah pisang mengandung sekitar 400,450 mg kalium yang mengatur natrium dalam tubuh, merelaksasi pembuluh darah, dan menurunkan tekanan pada dinding arteri. Ini adalah cara paling alami melindungi jantung tanpa obat. Namun, khasiat pisang tidak berhenti di situ.
Apakah Anda sering terbangun malam hari gelisah dan susah tidur? Ibu Yanti, 63 tahun, pensiunan guru di Jakarta Selatan, menderita insomnia kronis selama 5 tahun, tapi berubah total setelah tahu rahasia makan pisang 1 jam sebelum tidur. Dia berkata, "Saya makan 1 pisang kecil dan segelas susu hangat jam 9 malam. Setelah itu tidur jauh lebih nyenyak dan hampir tidak pernah terbangun tengah malam." Fenomena ini bisa dijelaskan secara ilmiah. Pisang mengandung asam amino bernama triptofan. Komponen ini digunakan tubuh untuk membuat serotonin dan melatonin. Dua hormon ini adalah yang terpenting dalam mengatur tidur. Selain itu, magnesium dalam pisang merelaksasi otot dan meredakan ketegangan saraf untuk membantu tidur nyenyak. Penelitian Fakultas Kedokteran Johns Hopkins Amerika mengungkapkan bahwa lansia yang kekurangan magnesium lebih sering mengalami insomnia, kram otot, dan sindrom kaki gelisah di malam hari. Tapi bagi pasien diabetes, ceritanya sedikit lebih rumit. Banyak yang bertanya, "Saya diabetes, bolehkah makan pisang?" Jawabannya ya, tapi harus mematuhi waktu dan jumlah yang tepat. Bapak Herman, 59 tahun, pensiunan supir bus yang menderita diabetes tipe 2, suatu hari makan 2 pisang yang terlalu matang di malam hari, dan besok paginya gula darahnya melonjak drastis hingga 180 mg DL. Setelah berkonsultasi, dia mengubah pola makannya. Makan hanya setengah buah pisang yang agak kurang matang sedikit hijau setelah sarapan dan memakannya bersama kacang-kacangan atau chia seed. Setelah itu gula darahnya jauh lebih stabil. Institut Gizi Australia menyarankan pasien diabetes makan pisang yang kurang matang atau baru mulai matang dan memperingatkan agar jangan pernah makan pisang yang terlalu matang. Karena pisang yang matang sempurna, sebagian besar patinya berubah menjadi gula sederhana yang menaikkan gula darah dengan cepat. Satu lagi khasiat berharga bagi lansia adalah pisang membantu mencegah osteoporosis. Pisang tidak hanya mengandung kalium, tapi juga magnesium dan mangan yang cukup banyak, dua mineral penting untuk meningkatkan kepadatan tulang. Penelitian Universitas Harvard Amerika yang melacak 60.000 wanita di atas 50 tahun selama 10 tahun menunjukkan kelompok yang cukup asupan kaliumnya memiliki risiko patah tulang pinggul 35% lebih rendah dibanding yang kurang. Ini berita sangat penting bagi wanita menopause. Namun ada satu hal yang wajib saya peringatkan bagi yang memiliki penurunan fungsi ginjal. Anda harus sangat berhati-hati dengan pisang. Keluarga kenalan saya, Bapak Bambang, 71 tahun, menderita gagal ginjal kronis stadium 3, pernah dilarikan ke UGD karena hiperkalemia setelah makan 3 buah pisang dalam sehari. Orang yang ginjalnya lemah tidak bisa membuang kalium dengan benar, sehingga kalium menumpuk dalam darah hingga tingkat berbahaya yang bisa menyebabkan aritmia jantung, dan jika parah bisa mengancam nyawa. Jika Anda atau keluarga memiliki penyakit ginjal pisang, harus dibatasi atau hanya boleh dimakan sedikit atas izin dokter, serta kadar kalium harus dicek secara rutin. Buah impor lain juga wajib diwaspadai. Jika Anda kebetulan berpikir bahwa bahan kimia berbahaya hanya ada di pisang impor, sungguh disayangkan pemikiran itu adalah kesalahpahaman serius yang bisa berdampak besar pada kesehatan Anda dan keluarga. Kebenarannya adalah begini. Hampir semua buah impor yang kita lihat di supermarket setiap hari melalui proses kimia yang sama dengan pisang atau bahkan lebih berbahaya. Hari ini saya akan membongkar kebenaran yang tidak pernah ingin diketahui oleh industri pangan global kepada Anda. Setelah mendengar ini, Anda pasti akan berpikir 2 kali sebelum mengambil apel yang mengkilap atau anggur yang berwarna-warni cantik. Pertama, mari kita mulai dengan 3 buah tropis yang dicintai keluarga Indonesia, nanas, pepaya, dan mangga. Ibu Ratna, 64 tahun, pemilik restoran kecil di Kemang, Jakarta, pernah menceritakan kisah sedih cucunya yang berusia 8 tahun. Setelah makan mangga impor dari Filipina, cucunya mengalami ruam merah di sekujur tubuh dan gatal parah hingga dibawa ke UGD. Dokter menjelaskan reaksi itu disebabkan oleh bahan kimia yang tertinggal di kulit mangga. Masalah ketiga, buah ini bukan hanya penggunaan pestisida saat penanaman. Proses pasca panennya lebih parah. Nanas, yang masuk dari Costa Rica, Thailand, atau Filipina, umumnya melalui proses perendaman dalam larutan obat anti jamur sebelum dikirim. Menurut survei Badan Perlindungan Lingkungan Amerika (EPA), pada kulit nanas impor sering terdeteksi 2 bahan kimia berbahaya, yaitu triadimefon dan thiabendazole,
Keduanya diklasifikasikan sebagai zat pengganggu hormon. Bahayanya adalah saat kita memotong nanas pisau yang menyentuh kulit, akan memindahkan bahan kimia itu ke dalam daging buah. Begitu juga pepaya dan mangga impor sering diproses gas etilen untuk pematangan cepat dan disemprot anti jamur di luarnya. Bapak Hendra, 57 tahun importir buah di Semarang berkata, beberapa mangga diproses kimia sampai 3 kali. Sekali saat di pohon, sekali setelah panen, dan sekali sebelum masuk kontainer. Selanjutnya kita harus bicara soal apel dan anggur dari Amerika dan Chili. Kedua negara ini adalah pengekspor buah terbesar ke Indonesia. Pernahkah Anda penasaran kenapa apel Amerika tetap mengkilap dan terlihat segar meski sudah berbulan-bulan dikirim dan disimpan? Rahasianya adalah lilin buatan artificial wax antioksidan dan obat anti jamur yang dioleskan ke permukaan apel. Pada tahun 2022, Organisasi Konsumen Amerika melakukan survei besar-besaran menganalisis 120 sampel apel impor 87%. Di antaranya terdeteksi mengandung minimal 4 jenis pestisida atau lebih dan 23%. Melebihi batas aman, Ibu Dr. Apoteker Siti, 62 tahun di Bandung, membagikan pengalaman menganalisis komponen lilin apel impor. Dia memperingatkan bahwa itu bukan lilin lebah atau lilin alami yang dipikirkan orang, melainkan campuran kimia lilin carnauba, shellac, dan pengawet sintetis yang jika menumpuk di tubuh bisa menyebabkan masalah fungsi hati jangka panjang. Anggur situasinya lebih parah. Anggur sangat sulit ditanam sehingga banyak menggunakan pestisida. Anggur Chili memang terlihat menggiurkan, tapi menurut laporan tahunan Organisasi Lingkungan Amerika, anggur termasuk dalam 5 besar buah dengan residu pestisida tertinggi. Bapak Herman, 55 tahun pekerja IT di kawasan SCBD berkata, setelah keluarga kami ganti dari anggur impor ke anggur organik lokal atau yang bersertifikat sakit kepala kronis dan kelelahan istri saya berkurang drastis, dokter menjelaskan kemungkinan besar itu masalah akumulasi komponen pestisida dalam jangka panjang. Dan ada satu buah yang ingin saya tekankan secara khusus, yaitu stroberi. Stroberi lokal Indonesia khususnya yang ditanam di Lembang Ciwidey atau Bedugul, meskipun mungkin ukurannya tidak seragam, jauh lebih aman. Sebaliknya, stroberi impor biasanya dari Amerika atau Korea yang non-organik selalu masuk dalam daftar Dirty Dozen atau 12 buah dan sayur paling tercemar yang diumumkan Organisasi Lingkungan Amerika setiap tahun. Ibu Wati, 59 tahun pensiunan guru di Makassar berkata, saya dulu beli stroberi impor karena kelihatan bagus. Tapi setelah tahu kebenarannya, saya lebih baik bayar 2 kali lipat untuk stroberi lokal organik atau hidroponik demi anak. Kesehatan anak jauh lebih berharga daripada uang. Penelitian Universitas Stanford tahun 2023 mengumumkan hasil mengejutkan bahwa dalam satu kotak stroberi biasa bisa terkandung hingga 20 jenis residu pestisida. Di antaranya ada zat pengganggu hormon dan komponen yang mempengaruhi sistem saraf. Permukaan stroberi sangat berpori sehingga pestisida mudah meresap dan tidak bisa hilang sempurna hanya dengan dicuci air. Sekarang saya akan perkenalkan daftar yang diumumkan setiap tahun oleh Organisasi Lingkungan Amerika, yaitu 12 buah dan sayuran dengan residu pestisida tertinggi Dirty Dozen. Daftar ini dipilih setelah menganalisis ribuan sampel di laboratorium independen. Untuk tahun 2024, 12 item teratas adalah stroberi peringkat 1 selama 8 tahun berturut-turut, bayam kale persik peach pear nektarin, apel anggur paprika, cabai ceri blueberry buncis Dr. Door. Santoso SPPD, 66 tahun pensiunan dokter penyakit dalam di Bali berkata, selama 30 tahun praktek saya melihat peningkatan penyakit yang berkaitan dengan penumpukan racun dalam tubuh, terutama pada wanita parubaya dan lansia. Jika diperiksa darah secara mendetail, tidak sedikit kasus konsentrasi bahan kimia turunan pestisida lebih tinggi dari normal. Sebagian besar penyebabnya adalah rutin mengonsumsi buah impor yang tidak jelas asal-usulnya selama bertahun-tahun. Lalu apa yang harus dilakukan? Apakah harus berhenti total makan buah impor? Tidak selalu demikian. Jawabannya adalah memilih dengan cerdas. Untuk buah yang ada di daftar Dirty Dozen, sebisa mungkin pilihlah produk bersertifikat organik atau jika bisa dapatkan produk lokal Indonesia, itu yang terbaik. Untuk buah lainnya, terapkan metode yang sudah saya jelaskan sebelumnya, cek kode PLU,
cek label, sertifikasi resmi, dan yang terpenting pencucian yang teliti. Penelitian Universitas Massachusetts Amerika menyatakan bahwa merendam buah dalam air hangat yang dicampur soda kue baking soda selama 15 menit bisa menghilangkan sekitar 80% residu pestisida di permukaan buah. Terakhir, tolong ingatlah bahwa menjaga kesehatan dimulai dari pilihan kecil setiap hari. Setiap kali Anda memilih buah yang aman, alih-alih buah yang mungkin menyembunyikan bahan kimia di balik tampilan mengkilapnya, Anda sedang melakukan investasi paling bijak untuk menjaga kesehatan jangka panjang diri sendiri dan keluarga. 3. Prinsip emas melindungi keluarga dari pisang tercemar kimia. Bapak Ibu sekalian, setelah hampir 40 menit kita bersama-sama mengetahui kebenaran tentang pisang impor. Sekarang pasti sudah jelas bagi Anda mengapa memilih pisang dengan benar itu sangat penting. Ini bukan masalah sepele dan bukan melebih-lebihkan. Ini adalah keputusan penting yang berdampak langsung pada kesehatan jangka panjang Anda dan keluarga tercinta. Saya akan merangkum kembali poin inti yang wajib diingat dari video hari ini agar lebih jelas. Pertama, fakta yang tidak boleh Anda lupakan adalah hampir semua pisang Cavendish di supermarket, pasar tradisional, dan minimarket di Indonesia diimpor dari negara tropis yang jauh atau hasil industri massal. Dan sebagian besar melalui 2 tahap pemrosesan kimia serius. Tahap pertama saat masih di pohon dengan pestisida, dan tahap kedua setelah panen dengan gas beracun atau obat anti jamur agar tetap terlihat segar. Inilah sumber bahaya yang wajib kita hindari. Lalu bagaimana kita melindungi diri? Saya sudah jelaskan 3 prinsip emas dan sekarang saya rangkum dengan cara paling sederhana. Metode pertama, wajib cek kode PLU di stiker pisang. Angka kecil tapi infonya sangat penting. Jika melihat 4 digit angka dimulai dengan 3 atau 4, itu pisang biasa dengan pestisida dan pupuk kimia. Sebaliknya, 5 digit angka dimulai dengan 9 adalah tiket emas pisang organik. Tapi karena PLU tidak wajib harus cek cara kedua dan ketiga juga, metode kedua, cari label sertifikasi organik terpercaya seperti JAS Jepang USDA Amerika atau daun hijau Uni Eropa. Ini bukan sekadar marketing tapi bukti keamanan tingkat tinggi bahwa tidak ada pestisida dan tidak ada pemrosesan kimia pasca panen. Metode ketiga, pilihan paling sulit tapi paling aman, pisang lokal Indonesia. Ditanam dan dikonsumsi di dalam negeri tidak butuh perjalanan jauh, jadi tidak butuh gas beracun atau anti jamur. Beberapa kebun lokal bahkan pisangnya bisa dimakan dengan kulitnya saking bersihnya. Walau kadang lebih mahal atau harus dicari di pasar tradisional, toko buah khusus demi kesehatan keluarga ini sangat layak. 3 prinsip ini mengubah cara memilih pisang dari sekadar untung-untungan menjadi pilihan cerdas menjaga kesehatan. Pisang aslinya adalah buah hebat kaya kalium, magnesium, vitamin B6, dan serat untuk tekanan darah, pencernaan, dan energi, terutama bagi lansia. Tapi semua manfaat ini hanya bermakna jika Anda memilih pisang yang aman. Mulai besok saat ke supermarket, luangkan waktu 2,3 menit untuk memeriksa dengan teliti. Cari nomor yang diawali angka 9, cari label sertifikasi organik, dan jika memungkinkan pertimbangkan pisang lokal sebagai prioritas utama. Kesehatan Anda bernilai jauh lebih dari investasi kecil ini. Sekian video hari ini. Jika informasi ini bermanfaat, mohon tekan tombol subscribe dan berikan penilaian bintang, suka. Di saluran saya, kami akan terus menyajikan pengetahuan medis dan gizi yang wajib diketahui dalam kehidupan sehari-hari, serta rahasia kesehatan yang sayang jika dilewatkan. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih banyak telah menonton sampai akhir.